Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Rizky Leswari Zamidan dalam pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kurang menyenangkan kan ya, tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa belajar langsung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang minggu kemarin sudah kalian catat di buku catatan masing-masing. Jadi materi sekarang itu adalah biantara atau bisa dikenal dalam bahasa Indonesia itu pidato. Nah, baik, kita lihat biantara atau pidato teh nyaeta nyarita dihareupeun balarea dina raga nepikeun informasi atau hal-hal anu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Jadi biantara atau pidato itu adalah sebuah kegiatan menyampaikan sebuah hal yang dianggap penting, informasi penting bagi semua orang, mau itu tentang apapun itu, mau tentang ilmu, kehidupan, apapun itu kalau dianggap penting itu bisa disebut sebuah pidato. Nah, kalau orang yang menyampaikan pidato itu siapa? Orang yang menyampaikan pidato itu siapa saja, yang penting dia tahu informasi yang akan sampaikannya. Nah, kalau dalam kamus besar itu orang yang menyampaikan pidato itu disebut sebagai orator. Jadi orang yang menyampaikan sebuah pidato itu disebut orator, ya. Jadi orator itu menyampaikan hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat atau bagi semua orang. Hal-hal penting ya, di sini juga disebutnya hal penting. Contoh pada pidato kepresidenan, pidato apa? Kalau zaman sekarang kan itu ada pidato tentang COVID ya, yang sedang ramai di televisi, di informasi. Itu kan orang yang menyampaikan informasi tentang virus COVID itu, dia menyampaikan sebuah pidato. Dia seorang orator yang menyampaikan informasi penting seputar COVID-19 atau virus corona. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau sawata teknik dina cara nepikeun biantara. Ada beberapa teknik nih yang bisa dilakukan untuk menyampaikan sebuah pidato atau biantara. Di antaranya apa? 1. Teknik ngapalkeun. Nyata teknik nyieun heula biantara teu diapalkeun. Nah, ini teknik menghafal. Jadi si orator atau yang akan menyampaikan sebuah biantara itu membuat tulisan dulu, sebuah catatan atau sebuah ketikan atau sebuah naskah yang akan dia sampaikan, tetapi dia tidak membacanya. Dia menghafalnya terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada orang-orang banyak. Yang kedua ada teknik impromptu, yaitu teknik nyen guratan gede atau rangkuman kata naon wae anu rek dibahas dina biantara eta. Nah, teknik yang kedua itu adalah si orator membuat sebuah gambaran besar atau sebuah kata-kata. Misalnya apa yang mau disampaikan, misal tentang corona, apa yang mau disampaikan corona itu apa, bla bla, dijelaskan nanti. Terus tujuan apa
eh, bahayanya corona itu apa. Dia tulis dulu bahaya corona, yang disampaikan itu berarti bahaya corona, cara menanggulangi corona itu seperti apa. Nah, nanti pas dia sedang menyampaikan pidato, dia akan menyampaikan tentang bahaya corona, corona itu apa, dan cara menanggulangi corona seperti itu. Nah, yang ketiga, teknik naskah. Nyata teknik naskah teh ditataharkeun atau disiapkan terus dibaca pas pidato. Jadi ditataharkeun di sini itu disiapkan si naskahnya. Setelah disiapkan, ditulis, mau diketik. Nah, setelah disiapkan, lalu nanti pas penyampainya itu sambil dibaca sama si oratornya. Nah, yang terakhir ada teknik extemporer. Yaitu teknik langsung tanpa ngapakeun heula biantara. Nah, ini biasanya kalau misalnya nih ada seseorang yang lagi di acara, terus dia disuruh nih untuk menyampaikan beberapa kata tentang sebuah informasi, tapi dia tidak mempersiapkan apa-apa, tapi dia berani ke depan. Nah, dia itu melakukan teknik extemporer, yaitu teknik langsung tanpa mempersiapkan, tanpa menghafal sebuah biantara atau pidato. Seperti itu. Dia ada 4 teknik ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Perhatikan apa? Diperhatikan saat seseorang menyampaikan sebuah biantara. Hiji, kudu parigel muka biantaranya. Artinya apa? Parigel di sini dia itu harus bagus dalam menyampaikan sebuah pembukaan, baca salam, salam hormat kepada, misalnya kalau di sekolah kalau lagi upacara nih, yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat kurikulum. Nah, itu kan hal-hal yang harus diperhatikan saat pembukaan. Terus eces atau jelas, dia harus jelas menyampaikan isi dari biantaranya. Nggak boleh ada kata-kata yang susah kayak kayak gitu, kayak lupa langsung. Dia harus jelas apa yang disampaikannya, jadi informasi yang dimaksud itu jelas. Jadi orang-orang yang mendengarkan biantaranya itu dia tahu apa yang disampaikan sama orator. Ngentep seureuhna atau sistematika nyaritana kudu bener tuh jelas. Nah, ngentep di sini artinya apa? Dia harus tahu pembukaan dulu, terus nanti isinya, lalu penutupan. Jangan pembukaan penutupan, jadi harus berurutan apa yang mau disampaikannya, jangan sampai berantakan. Yang keempat itu pasemon atau mimik wajah, kudu luyu atau salaras jeung isi biantara. Kalau biantaranya tentang kemerdekaannya harus tegas, jelas. Biantaranya tentang keagamaan ya santai segala macam. Kalau misalnya menyampaikan pidato dalam suasana sedih, ya jangan sampai teriak-teriak karena sedang suasana sedih. Nah, yang terakhir parigel tetap, jadi harus bagus cara menutup biantaranya. Contohnya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih karena sudah dikasih waktu untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu sebuah keparigelan atau keharusan dalam menutup sebuah biantara. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan sebuah biantara atau pidato. Selanjutnya, nah, ada struktur biantara. Yang pertama itu ada bubuka. Bubuka ini kalau dalam bahasa Indonesia pembukaan. Besi dimimitian salam mengaturkan puji dan syukur ka Gusti Allah. Jadi isi dalam pembukaan itu mengucapkan salam kepada para pendengar pidato, terus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya juga kan ditambah dengan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya kayak gimana? Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kurikulum, langkung tipayun mangga orang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah nu Maha Agung. Salawat sinareng salam orang sanggakeun oge ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan isinya, jadi dia salam Muhammad kepada pendengar atau orang tamu terhormat, kepada mengucap syukur kepada Allah,
mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu salah satu pembukaannya. Selanjutnya ada isi. Nah, isina ngeunaan maksud atau informasi nu ditepikeun di antara. Jadi setelah membuka dengan salam, sholawat, puji syukur kepada Allah, lalu setelah itu langsung kepada inti dari diantara itu atau hal yang mau diinformasikan kepada orang-orang itu. Jadi harus langsung. Jadi misalnya dalam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya bagaimana apa itu virus corona, apa bahayanya virus corona, bagaimana penyebaran virus corona, terus bagaimana cara mencegah agar tidak terinfeksi virus corona. Itu merupakan sebuah isi. Yang terakhir ada panutup pamungkas biantara anu usina minangka kacindekan jeung saran-saran terus dipungkas atau diakhiri ku salam. Artinya itu merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan di isi tadi, isi biantara itu. Jadi apa kesimpulan yang disampaikan di situ? Kesimpulannya kamu jelasin kesimpulannya. Setelah dijelaskan kesimpulan, lalu tutuplah biantara dengan mengucap hamdalah, permohonan maaf, ucapan terima kasih, lalu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum, seperti itu. Nah, jadi seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan saat membacakan sebuah biantara atau membuat sebuah biantara atau pidato. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kalian ngomongnya nggak baik, dan juga saat menyampaikan sebuah pidato itu tata kramanya harus ada, sopan santunnya harus ada, bahasanya juga jangan bahasa yang kasar ya, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, apalagi kalau dalam bahasa Sunda ya, karena orang Sunda itu terkenal dengan sopan santunnya. Bahasanya harus sopan, hormat, karena itu menyampaikan sebuah informasi di depan orang banyak, bukan menyampaikan sebuah informasi hanya kepada seseorang. Jadi karena ini biantara itu disampaikan kepada halayak banyak, jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan seenaknya membuat kata-kata, harus baik dan benar, karena yang mendengarkan itu adalah orang ya kan. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.